AP2. Ini teman-teman merupakan program kerja unit kami di tataran Airset Operation dan RFF. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya di Main Fire Station sedang ada kegiatan. Kegiatan apa nih? Kegiatan Fire Safety Campaign 2022. Nah, kebetulan saya bersama komandan kita, sebagai ketua pelaksana acara kegiatan kali ini. Nah, coba Bapak mungkin bisa diperkenalkan dulu, komandan, perkenalan singkat lah. Baik, nama saya Arnali, saya tim leader. Saya di posisi di Budi Pertensapsian Terminal 3 sebagai PLT Chief Terminal 3. PLT Chief Terminal 3 ya, Building Prevention. Nah, yang mau saya tanyakan komandan nih, sebenarnya Fire Safety Campaign itu apa sih gitu? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa sih kegiatan ini. Jadi maksud kita mengadakan Fire Safety Campaign itu yang pertama mengadakan pelatihan ke para mitra kerja, baik internal maupun eksternal. Dan untuk semester ini kita melaksanakan pihak internal dulu. Ya, khususnya di Terminal 3. Internal berarti AP2 tuh internal. AP2 internal. Oke. Nah, eksternal ntar kita ke tenan-tenan. Oke, tenan. Jadi di Fire Safety Camp itu yang ada pelatihan tadi kata-katanya kan? Ya. Apa sih yang dilatih? Yang dilatih itu adalah pertama cara penggunaan APAR. APAR, oke. Oke, dan juga cara menggunakan hidran. Karena memang itu sangat penting sekali buat pencegahan bahaya kebakaran. Oh, berarti segala bentuk cegah bahaya kebakaran bakal dibahas di sini. Iya. Gitu. Oh, oke. Tapi kan ini katanya Terminal 3, tapi mainnya di sini di Main Fire Station. Kenapa tuh? Kenapa nggak di Terminal 3 gitu? Iya. Karena di sini fasilitasnya udah lengkap, udah ada. Jadi kita tinggal mengundang dari teman-teman dari T3 ke Main Fire Station. Oh, jadi dan ntar selanjutnya mungkin kita akan melaksanakan safety campaign di Terminal 3. Kita ngasih penjualan juga ke Terminal 3 gitu. Terminal 3. Berarti sekarang terpusat di sini karena fasilitasnya lengkap gitu ya. Daripada di Terminal 3 gitu. Nah, yang misalnya kan tadi yang diundang tuh internal itu siapa aja sih? Kan internal AP2 tuh banyak tuh. Ya. Nah, siapa aja sih yang diundang? Yang diundang itu yang ada dari TIS, dari APSEC, dari teknik, dan masih banyak lagi yang ada hubungannya di Terminal 3. Oh gitu, jadi semua yang terlibat di operasional Terminal 3 itu diundang gitu ya, Iya, untuk menjaga bahaya kebakaran. Iya. Rencana kegiatan ini berlangsung berapa hari, Komandan? Kita melaksanakan tanggal 15 sampai 16 Juni 2022. Hari ini, hari Rabu, satu batch. Nah, besok batch kedua. Tapi orangnya ganti tuh? Ganti. Karena banyak komunitas di Terminal 3 jadinya gantian gitu ya? Iya, benar sekali. Jadi rencananya untuk eksternal kapan? Eksternal kita semester kedua. Semester 2? Insya Allah akan dilaksanakan bulan September atau Oktober. Oke, jadi nanti tungguin aja teman-teman eksternal bakal diundang juga. Terus apa sih kegiatannya yang akan dilatih? Nanti kita akan intip di dalam. Untuk pagi ini gimana Komandan rencananya? Pagi ini kita teori kelas, classroom kita dari pagi sampai siang. Di situ makan siang, isoma, dan dilanjutkan dengan teori praktek. Oke, itu cara penggunaan APAR dan hidran. Oke, nanti teman-teman yang mau ngelihat baik teori kelasnya ataupun prakteknya nanti disimak video ini selanjutnya. Oke. Terima kasih Komandan. Masih di kegiatan yang sama di Fire Safety Campaign. Nah, sekarang kita kehadiran ya, ditengok oleh Pak Senior Manager Airset Operation and RFF. Nah, kebetulan Pak Andika ini sudah memantau tadi, membuka acara langsung, dan mau sedikit tanya-tanya nih Pak tentang program ini. Ini kan ada jajaran ini ada di strukturnya Bapak di bawahnya. Nah, kenapa sih ada program ini Pak? Gitu. Kita kan nggak tahu nih, nggak tahu ada program ini aja. Seperti apa sih Pak, buat teman-teman yang mau tahu? Ya, jadi ini program ini memang saya minta di tataran fungsi building untuk membuat ini karena memang kita nih di unit kita nih punya tanggung jawab moral untuk melakukan edukasi kepada stakeholder termasuk internal kita. Ya, saya jujur saja membawahi unit ARFF ini agak deg-degan nih kalau dengar berita
kebakaran perumahan, kebakaran mall, kebakaran ini. Nah, jangan sampai hal ini terjadi di suatu bandar udara, jangan sampai terminal terjadi, jangan sampai non terminal terjadi. Kita tahu bahwa bandara ini kan objek vital, Mas Fahmi. Oh iya, Ya kan betul. objek vital, sehingga kita lakukan dari sisi preventifnya lah dengan cara mengedukasi. Makanya pelaksanaan fire safety campaign sini kita kalau bisa itu setiap tahun harus diadakan. Setiap tahun harus diadakan, internal, eksternal, terus dan momen-momen yang nanti pada saat goalnya adalah kita lakukan exercise balakar di Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, dan di non-terminal lainnya. Oh gitu. Jadi kalau di target utamanya Pak yang disasar itu dari program itu siapa sih Pak? Apakah misalkan penghuni gedung atau siapa sih Pak yang ditarget khusus untuk fire safety campaign ini? Targetnya adalah frontliner, baik yang ada di terminal maupun yang ada di gedung. Jadi belum tentu juga pengelola gedungnya, tapi frontlinernya siapa? Umpamanya petugas aviation security atau petugas BKU di sana atau petugas resepsionis, itu yang kita target. Kenapa? Dia yang bisa mengendalikan di awal, dia yang mengetahui di awal, maka dia yang harus mencegah di awal. Seperti itu. Oke, berarti ini kalau saya boleh ambil sedikit kesimpulan nih, terus kalau misalkan api sudah padam tuh sama yang teman-teman di frontliner di awal, nah, kita sebagai fungsi ARFF seperti apa di jajaran Bapak? Saya berharap nih, jadi teman-teman ARFF khususnya fungsi building ya, dia hanya pemastian kualitas saja, pemastian kualitas. Jadi dia hanya melihat, melakukan edukasi, sosialisasi, pendidikan dan lain-lain untuk mereka-mereka. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti yang memastikan fasilitas cegah kebakaran di gedung ataupun di terminal itu nanti pengelola gedung atau SM terminal dan jajarannya, sehingga teman-teman hanya memastikan saja, sama kayak di damkar kota lah. Petugas damkar kota kan cuma ngelihat ke gedung, cek mana, oh udah clear, dokumennya mana, clear. Nah, tapi tentu juga teman-teman RFF juga nanti saya juga usulkan program untuk mengembangkan kompetensinya. Diklat kompetensinya dikembangkan khusus untuk building rescue. Seperti itu Mas Fahmi. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir Pak. Nah, harapannya di program ini dan baik di peserta ataupun kami sebagai pelaksana itu pesan dan kesannya itu seperti apa Pak? Saya lihat yang pertama antusiasme teman-teman peserta ini masih kurang. Maka saya minta untuk di semester kedua, saya minta peran aktif daripada panitia dan tataran manajerial struktural yang ada di ARFF ini lebih intens. Mungkin dari jauh hari sudah mulai pendekatan dengan unit lain atau stakeholder lain, sehingga dia punya antusias nih, antusias khususnya di internal kita lah. Karena di internal kita masih menganggap ini menjadi tanggung jawab kita. Padahal ini tanggung jawab bersama. Nah, ini yang memang next di agenda kedua dengan stakeholder, teman-teman agak lebih intens untuk memastikan antusiasme stakeholder untuk bisa mengikuti acara hal yang sama. Seperti itu Mas Fahmi dan teman-teman. Ya, jadi itu teman-teman ya, jangan sampai disia-siakan kesempatan Mas ini gitu, karena ini dalam rangka untuk menjaga perusahaan tercinta kita juga. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita bagi perusahaan kita, karena ini tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab Bapak SM atau divisi ARFF, itu bukan hanya itu aja, tapi tanggung jawab bersama dalam menjaga kesatuan utuh rumah Angkasa Pura II. Seperti itu Pak ya? Ya, oke Pak, terima kasih Pak atas bimbingannya selama ini. Siap Mas Fahmi. Terima kasih teman-teman. Ya, APAR ini adalah alat pemadam api ringan, gunanya untuk memukul api awal. Api awal itu api awal dan belum besar, itu sangat efektif dipadamkan dengan menggunakan APAR.
Oke teman-teman, kita sekarang lagi latihan praktek penggunaan APAR. Nah kita sekarang bersama Bang siapa Bang? Bang Ojai Bang Ojai. Di Indonesia di mana Bang? di SRQC STI. SKI, SRQC. Jadi sering lihat APAR Bang? Lumayan sering. Kebetulan kan kita juga kerja ke terminal-terminal tuh mobile ya, kita lihat APAR yang ada di tenan, terminal juga. Nah, itu udah pernah pakai? Alhamdulillah baru ini. Baru ini. Ini karena baru pertama kita gimana Bang rasanya pakai APAR itu? Seru sih kalau menurut saya, seru ya. Seru ya, tapi bahaya juga nih. Iya, tapi jangan sampai kita Jangan sampai. pakai APAR dalam keadaan sesungguhnya. Nah, menemukan kesulitan nggak Bang dalam pemakaian APAR itu sendiri? Awalnya ngalami kesulitan waktu kita buka kunci tadi ya. Oh, pinnya ya. Iya, pinnya. Tapi pas udah dikasih tahu ternyata mudah. Ternyata mudah. Oh, gitu. Jadi nanti harapannya Bang Ojai ya bisa dan nanti share lah ke teman-teman yang ada di SQC gimana cara pemakaiannya. Nah, kira-kira kalau Bang Ojai ini dalam keadaan sesungguhnya ya naudzubillah terjadi kebakaran ya kan, yang harus dilakukan ketika ada api awal itu seperti apa Bang? Tadi kan udah dikasih materi, sekarang praktek. Nah, seperti apa sih Bang ringkasannya gitu? Ya setelah tadi kita dapat teori, kalau seandainya amit-amit ya, terjadi ya, yang pertama yang saya cari seperti APAR untuk antisipasi awal. Itu tadi yang saya dapatkan teorinya. Gitu, langsung sigap seperti yang diajarkan tadi, saya langsung padamkan untuk meminimalisir. Oke, sekarang contohnya Bang, tadi Abang dalam melakukan pemadaman itu menggunakan apa itu seperti apa? Caranya seperti apa gitu? Caranya gimana Bang tadi cara pemakaian APAR itu sendiri Bang? ya tadi waktu pakai APAR kita harus ada jaraknya dulu, kedua terus kita cabut selangnya, cabut selangnya, terus kita lepas pinnya, lepas pin, kita cek dulu, cek. kita pegang selang, kita cek dulu ada nggak gitu. Ya. Nah kalau emang ada dia nyembur, terus kita langsung ke arah titik api. Jarak amannya berapa deh Bang? Jarak aman sekitar 3 meter. 3 meter. Oke, jadi itu berarti Bang Ojai ya ini bukan ujian ya Bang ya, tapi Bang sudah bisa menyerap ilmu dari kita. Semoga nanti ketika ada api awal tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar untuk perusahaan kita khususnya. Siap. Terima kasih Bang Ojai atas kerjasamanya. Sukses selalu. Amin. Oke teman-teman, nah di hari kedua ini kita ketemu dengan Bapak Iwan selaku Deputi GM of Airport Operation. Kebetulan beliau memantau kegiatan kita hari ini. Nah, saya mau bertanya nih Pak kepada Bapak, sebagai dari kacamata Deputi Operasi ya kan bandara tentang kegiatan Fire Safety Campaign ini seperti apa Pak? Ya, pertama tentunya saya menyampaikan terima kasih penghargaan yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ARF CGK dari mulai Mas Anton, kemudian seluruh panitia, tentunya Mas Andika sebagai SM, Senior Manager hari ini. Sangat luar biasa, kegiatan tadi sangat luar biasa. Fire Safety Campaign tentunya sangat bermanfaat buat semua karyawan, stakeholder yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Karena apa? Kita menjadi tahu tentang cegah tangkal bahaya kebakaran sejak mulai sebelum jadi api, baru asap, sampai mudah-mudahan tidak sampai menjadi api, asap itu kita sudah bisa selesaikan dengan baik. Nah tentunya ini perlu
pengetahuan, perlu ilmunya harus ada, dan bagaimana juga kita tidak bingung, tidak gagap kalau melihat ada potensi-potensi adanya bahaya kebakaran baik di gedung dan sebagainya. Sangat luar biasa sekali. Oke, ini kan Pak yang dilatih kan banyak kan ada APAR, terus ada hidran, ya kan, terus ada cara pemadaman menggunakan alat tradisional. Kan. Kalau mau pengalaman pribadi, Bapak punya pengalaman pribadi nggak menggunakan alat-alat itu atau berhadapan langsung dengan api gitu? Ya. Selama jadi penjabat atau selama mulai karir Pak Ya. di Angkasa Pura II. Baik. Jadi selama ini jujur saja nih, saya belum berhadapan dengan api dan mudah-mudahan jangan berhadapan ya. Tapi kalau menggunakan alat pemadam api ringan, kemudian cara pemadaman menggunakan metode-metodenya, saya pernah ikut karena saya juga aktif untuk mengikuti lah hal itu karena saya menganggap sangat bermanfaat sekali karena namanya potensi kejadian bisa terjadi dimanapun saja, kapan saja, dan bagaimana saja keadaan kita itu bisa terjadi sehingga memang sangat bermanfaat dan saya pastikan mudah-mudahan teman-teman yang belum bergabung di Fair-Safety Campaign hari ini mungkin bisa bergabung di next session ya. Bisa kita lakukan lagi karena ilmunya itu loh, ilmunya tidak ada yang jual, ilmunya langsung bisa tahu ilmu teori, prakteknya kita kerjakan dan kita pegang alatnya sudah disediakan. Ini tidak semuanya orang bisa memegang alat ketika praktek-praktek seperti ini. Sangat luar biasa, top banget. Ya, karena ilmunya itu sangat mahal nih, mumpung Mahal dikasih banget. gratis ya kan. Jadi teman-teman jika dapat undangan atau bisa request kepada kita, nanti kita akan adaptasi lah atau kita bikin programnya seperti apa. Nah, Betul. ini juga ilmu ini bermanfaat bukan hanya di bandara ya Pak ya, Ya. tapi bisa diaplikasikan di rumah tangga gitu ya Pak ya. Betul. Nah, pertanyaan terakhir Pak, harapan Bapak terhadap program ini atau untuk divisi kami, divisi RFF itu seperti apa Pak? Ya, yang pertama pastinya berkelanjutan. Konsisten, berkelanjutan, lingkupnya mungkin lebih besar lagi, lebih banyak lagi pada stakeholder kita. Tidak hanya untuk karyawan-karyawati, tapi seluruh stakeholder yang ada. Ini bagian dari implementasi core value akhlak. Kolaborasi dengan semuanya dan sekali lagi, hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi di mana saja. Dan ilmu ini tadi disampaikan oleh Mas Fahmi, baik untuk keluarga kita juga tentunya. Karena kita tahu bahwa kita sering bermain api dalam tanda petik ya. Bermain api ya. Bukan yang lain-lain nih, bermain api. Kita memasak, kita meminum, itu kan pasti menggunakan proses api ya. Betul. Nah, sehingga potensi itu pasti terjadi. Tetap berkelanjutan, konsistensi kita lakukan terus. Oke, jadi intinya pesan yang ditangkap adalah jangan bermain api dalam rumah tangga. Oke, terima kasih Bapak Deputi atas tanggapannya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Sukses selalu ya. Oke, tadi kita udah
ketemu Bang Ojai di Apar. Nah sekarang kita ketemu Bang siapa Bang? Septian Adi Gusti. Septian Agusti. Jadi abang dinas di mana nih? Saya itu bias di Terminal 3 dari unit Digital Service. Digital Service. Iya. Jadi ngurusin yang digital ya? Iya. Apa tuh Bang? Contoh-contohnya yang digital? Digital banner. Oh digital banner. Counter check-in juga. Oh gitu. Jadi kalau YouTube kita tampil di digital banner bisa ya? Bisa. Bisa Asal hitungannya bagus. Wah. Ya. Asal ya yang penting mah Iya, sahabat mah betul. nggak apa-apa ya. Nah jadi abang pernah lihat ini kan Hydran Box itu Iya. sering lihat misalnya di Terminal 3 itu lihat kan Iya, sering lihat saya. sering lihat. Nah pernah pakai sebelumnya? Pernah pakai belum? Belum pernah pakai? Belum pernah pakai sama sekali. Ini baru pertama kali ini. Nah, ini baru pertama kali ini. Iya. Jadi kita tanya nih. Jadi gimana Bang pakai Hydran Box itu ya sulit atau mudah atau seperti apa Bang? Kebetulan menurut saya sih sedikit sulit ya. Sedikit sulit. Iya. Nah, Karena dari tekanan airnya takut berlebih, takut mental ke saya juga tadi. Agak deg-degan juga. Nah betul. Jadi takut mental jadi tapi kan udah diantisipasi Bang, udah dikasih tahu cara-cara seperti betul, apa. betul. Kira-kira nih kalau naudzubillah terjadi kebakaran yang sebenarnya gitu. Kira-kira Abang berani nggak menghadapi api beneran nih kan tadi kan cuma Iya. pakai simulasi aja. Iya. Nah kira-kira berani nggak nih Bang kalau menghadapi api beneran gitu? Harus siap sebagai frontliner, harus siap. Oh sebagai Iya. Jadi tadi Abang udah main apar juga kan? Udah main apar juga, benar. Jadi Abang kalau dipilih nih antara Hydran dan apar itu enaknya pilih mana Bang? Kalau dalam Untuk- memadamkan api, Oke, untuk Nah. pertolongan pertama sih menurut saya apar dulu. apar dulu. Apar dulu, ketika udah memang tidak bisa dengan apar, baru dengan Hydra. Jangan Hydran. Tapi dengan tetap bantuan dari teman-teman PK juga. Oke. Nah nanti mah kalau udah padam ya Bapak aja lah yang padam aja kan. Jadi kita mau tinggal terima laporannya aja. Siap. Jadi di Terminal 3 kan cukup luas. Abang daerah kerjanya di mana jadi? Domestic Inter, betul. Domestik kita Iya. wah. Jadi segitu besarnya di bersama Bang Septian. Nah kira-kira nih kan nggak mungkin kerja sendiri kan tadi Iya, dia betul. pakai dan bilang. Nah kira-kira teman-teman abang yang di teman rekan kerja yang sering inspeksi barang itu kira-kira bisa nggak mengoperasikan dan pilar bersama abang itu? Nanti akan saya coba untuk edukasi ke mereka. Ini nih, jawaban yang saya suka, edukasi. Edukasi. Karena ilmu jangan sampai berhenti di abang. Betul. Kita harus- Terutama untuk penggunaan apar dulu nih. betul Iya. benar apa ya. Karena kan nggak mungkin di Terminal 3 saya bahasain Terminal 3 kan. Oh iya untuk benar. ini Hydran. Iya betul. Jadi minimal apar udah tahu caranya, nanti ketika ada emergensi baru pakai hidran pilar. Betul. Tapi kalau abang lihat hidran pilar nih kan di Terminal 3, Iya. pernah setelah ngelihat itu kondisinya seperti apa bang? Kondisinya bagus, untuk alurnya, jalur airnya juga bagus. Jadi jangan takut pada customer atau penumpang-penumpang yang mau memakai Terminal 3, jadi safety-nya pertama hidran pilarnya sudah pastikan baik ya bang Iya, ya. baik, betul. Dan selalu dicek oleh teman-teman PK. Yang ngeceknya teman TK, abang ini oh dicek tuh bang Septian. Oke bang, terima kasih atas sharingnya sore ini. Siap. Mudah-mudahan abang juga kerjaannya lancar, Amin. lancar. Semoga perusahaan kita nggak terjadi hal-hal yang bakaran Tidak lah, diinginkan. tidak betul. diinginkan ya. Oke bang, terima kasih Iya. atas Sama-sama bang.